Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama Kevin. Hari ini aku mau sharing tentang live Instagram aku dengan Kasum. Aku dapat kesempatan dari Kasum untuk diinterview sama Pak Dani, dan di sini aku bakal sharing-sharing cerita pengalaman aku dulu, gimana ceritanya sampai aku bisa dapat implan gitu. Cuman di awal-awal ada sedikit kendala sih waktu aku mau live, tapi ditonton aja klipnya selanjut ini. Bye. Oke deh, saya mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Kasum dimanapun berada? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ya, jadi siang ini saya, Dani, 1 jam ke depan kita akan ngobrol sama salah satu narasumber yang luar biasa ya, yaitu Kevin. Jadi Kevin ini salah satu pengguna cochlear implant yang sudah ya mungkin Bapak Ibu sahabat kasus sudah tahu sudah berhasil sukses gitu ya. Dan sudah melakukan operasi dari kecil sampai sekarang Kevin sudah bekerja gitu. Oke, kita langsung undang saja Kevinnya ya. Saya hapus dulu Baninya. Kayaknya Kevin sudah join nih sama kita. Halo, akhirnya bisa juga. Nah, halo Kevin. Ngehang HP-nya Akhirnya tadi. ya. Oh gitu. Iya, Kevin, apa kabar Kevin? baik-baik. Gimana Pak Baik, Dani baik sendiri ya. gimana? Ya, baik juga sehat Kevin, luar biasa. Akhirnya ya. Kevin, gimana? Kita nanti kita akan ngobrol ya selama mungkin kurang lebih Ah, 1 jam. Ya ngobrol santai aja ya. Saya akan coba ulik tentang Kevin nih. Sesuai dengan oke, temanya ya. siap. It's me Oke, Kevin gitu ya. iya, Oke. siap. Sebelum ke pertanyaan yang lebih serius gitu ya. Saya pengen tanya dulu nih kegiatan Kevin selama pandemi ini ngapain aja nih Kevin? Masih aktif? Mungkin kerja apa gimana? Aku sekarang work from home ya, karena kan sekarang kita nggak bisa ke kantor juga, jadi aku kerja di rumah. Ya, Aku sekalian ya. ngakuin hal-hal lain lah, sampingan kayak coba produktif lah. Aku kemarin juga sempat Mm-mm, ketemu satu hal menarik sih. Jadi aku tuh mm-mm. baru tahu kalau misalnya Harvard itu ada kelas gratis, dan aku kemarin nyoba dan belajar programming gitu-gitu, dan ternyata itu nggak semudah Oh, itu oke. ya. Oh gitu ya. Iya, memang katanya sih memang susah. Kevin ngambil apa? Web development atau aplikasi? Aku kemarin coba yang web development. Cuman ambil yang dasar Oke. dulu, tapi yang dasarnya aja udah susah. Ya, 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 ya. Dan itu kan memang apa pakai logika gitu ya. Iya, iya. Logika kita harus jalan gitu ya. Oke. Oh, Heeh. Kevin boleh mungkin say hello sama para penonton yang sekarang lagi nonton. Ini sekitar mungkin sudah ada jutaan viewer nih Kevin. Oke, halo semuanya. Thank you udah datang hari ini. Semoga kalian semua baik-baik saja. Kita akan mulai cerita tentang Kevin hari ini. Ya, ya. Ya, saya juga udah ada beberapa apa pertanyaan titipan. Nanti saya coba iniin dan nanti juga kita buka apa pertanyaan ya kalau misalnya yang lagi nonton Oke, mau tanya tentang Kevin silakan di komen gitu ya. oke. Oke, oke. Ini Kevin di rumah juga ya? Nah, aku di rumah, aku di rumah. Di rumah. Oke, siap. Oke. Nah, Kevin ini langsung aja nih. Saya mau tanya, Kevin ini kan salah satu pengguna cochlear implant yang memang melakukan operasi dari umur kecil ya. Waktu itu 2 tahun ya, kalau nggak salah ya. Enggak, aku 14 bulan. Ah, 14 bulan. Aku operasi di 14 bulan. Oh, oke. Oh, oke, oke. Jadi emang, oh 1 tahun. Kecil banget ya. Ya, Nah, ya. nah apalagi itu ya, dari umur sekitar 1 tahunan gitu ya. Eh, Hmm. Mungkin Kevin pernah tanya gitu sama mama papa gitu ya. Kenapa sih waktu itu sampai memutuskan atau yakin gitu alasannya kenapa sampai melakukan operasi di usia yang sangat kecil bahkan ya 1 tahun gitu. Nah, em, ceritanya sedikit panjang ya. Jadi semuanya duduk, Ya, duduk tenang boleh dulu, duduk manis, kita kita ya cerita. mungkin Nah, mungkin para penonton siapin kacang gitu ya. Iya, jadi awal ceritanya aku ketahuan nggak bisa dengar itu dari kecil banget memang. Aku beruntung juga karena langsung ketahuan kan. Sebenarnya ini Hmm, ketahuan baru kayak curiga aja sih gitu kan. Terus akhirnya oke. konsultasi ke dokter anak, konsultasi ke dokter THT, dokter macam-macam juga kan. Namanya orang tua juga khawatir kan.
suatu Mm-mm. saat orang tua memutuskan untuk ke Singapura untuk memastikan aja ini bahwa ini memang nggak bisa dengar. Kalau memang nggak bisa dengar, apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Namanya juga orang tua ya Mm-mm. kan, sedih juga kan dengar Mm-mm. anaknya kalau anaknya nggak Mm-mm. bisa dengar gitu kan. Jadi pada saat itu ke Singapura, cek, tanya dokter. Nah, beruntungnya tuh ketika di Singapura itu dokternya bilang kamu bisa cochlear implant. Nah, cuman eh, jadi pada saat zaman dulu nih ya, pada zaman dulu operasi itu cuma bisa di Mm-mm. Australia dan di Amerika. Nah, Oh, oke. waktu di Singapura dokternya bilang kebetulan ada timnya cochlear yang lagi datang ke Singapura. Nah, Mm-mm. itu si speech therapist ya, Andrew Kendrick namanya. Oh, oke ya. Nah, akhirnya nyempetin waktu untuk berbincang sama Andrew Kendrick ini. Dan si Andrew Kendrick ini cerita kalau misalnya di Indonesia tuh udah ada yang implan. Pada saat itu yang implan namanya Marcellus Jordi. Oke Nah, oke. Marcellus Jordi. Dan akhirnya setelah sepulang dari Singapura, kan saya jeda dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk ke Australia. Di jeda ini, kita memutuskan untuk ketemu sama Jordi. Kita mau lihat lah, ya kan, anak yang udah implan tuh seperti Mm-mm. apa sih. Pada Mm-mm. saat kita datang ke tempat dia, ini berdasarkan cerita ya, jadi bukan aku yang di sana. Jadi si Jordi ini belum bisa ngomong sebenarnya. Dia udah implan, tapi dia juga masih kecil. Jadi ditanya tuh, suara kereta itu gimana Jordi? Suaranya tuh, terus orang tua langsung kaget dong. Wah, ternyata dia bisa Mm-mm. merespon suara gitu kan. Ternyata dia bisa jawab balik gitu kan. Oh, dia tahu nih suaranya seperti ini. Dan itu kayak memberikan secerca harapan lah kalau bisa dibilang. Ya. Nah, dari situ mantap kita coba operasi. Tuh. Oke oke. Waktu itu dari tadi kan Kevin bilang ada jeda ya dari mulai Mm-mm. terdeteksi. Sorry, Kevin itu terdeteksinya berapa desibel ya? Aku ini kalau nggak Sekitar. salah ya, kalau nggak salah aku sekitar 113-an desibel Oh, oke ya, profound juga ya. Nah, profound. dari mulai terdeteksi gangguan pendengaran sampai akhirnya memutuskan cochlear implant itu ada apa pakai alat bantu dengar dulu atau langsung memutuskan cochlear implant? eh jadi gini, waktu jeda itu kan cuma ngetes-ngetes doang. Sempat kan ini ada jeda nih, kita kan sempat ragu, sempat mau memastikan dulu lah karena kan operasi juga keputusan yang besar kan. Ketika Hmm. akhirnya kita memutuskan untuk ke Australia. Nah, di Australia ini baru dites dulu, disuruh coba dulu pakai hearing aid, Mm-mm. baru menjalankan operasi. Tapi waktu ngetes pakai hearing aid, sepertinya tidak ada perkembangan, akhirnya memutuskan baru implan. Oh, Gitu. oke. Karena memang dites dulu juga ya, gitu ya, dari alat bantu dengar, kemudian tidak ada perkembangan, setelah itu baru memutuskan untuk gelar implan gitu ya. Ya, ya betul. Dan memang pada saat itu di Australia juga yang operasi saya Profesor Gibson. Nah, Mm-mm. Oh, oke. yang apa profesornya juga bilang kalau misalnya kamu sebaiknya secepatnya gitu operasi sedini mungkin early intervention. Mm-mm. Soalnya dia bilang Mm-mm. karena kalau misalnya semakin awal, semakin early itu pertumbuhannya nggak terlambat gitu loh. Jadi masih bisa keep Mm. up gitu loh dengan anak-anak yang pada seumurannya. Oh, iya ya, itu sih setuju ya. Menurut apa namanya penelitian gitu juga ilmu yang saya terima memang ketika seorang anak kecil itu gitu ya di usia 18 bulan apa ya sekitar 18 bulan itu memang golden periodnya atau di bawah 3 tahun gitu ya. Dan di usia Mm-mm. 18 bulan itu otak pada anak kecil itu memang lagi istilahnya bertumbuh-tumbuhnya lagi berkembangnya gitu. Proses Mm-mm. perkembangan otaknya itu lagi memang lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi memang ketika Mm-mm. melakukan operasi di bawah 3 tahun hasilnya ya akan bagus gitu dan terbukti mungkin Kevin juga sekarang ya seperti sekarang Kevin gitu ya. Mm-mm. Ya. Ya, aku juga Ya. cukup Nah, beruntung sih bisa lebih awal gitu ya. ya, betul betul betul. Nah, itu kan salah satu faktor yang membuat Kevin seperti sekarang gitu ya, dengan Ya. operasi dari sejak kecil gitu ya. Kemudian Mm. gap yang ada pun tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, Mm. bagaimana mungkin Kevin boleh share proses perjalanan mendengar Kevin di belajar mulai dari terapi. Tentu kan ada peran serta orang tua juga yang ngajarin Kevin gimana di rumah Mm. ngajarinnya gitu. Mama papa ngomong-ngomong galak nggak kalau ngajarin? Aduh,
Eh, Nah, boleh Mama Kevin papa share nih baik. gimana proses belajarnya mulai dari eh, terapi mendengar sampai sampai proses belajar berbicara juga, Kevin. Oke, sebelum aku cerita soal apa proses pembelajarannya, sebelumnya aku mau terima kasih juga untuk kedua orang tua aku di sini. Papa sama mama juga nonton di sini dan Oke. aku berterima kasih banget sama papa mama udah implan dan juga udah perjuangin aku gitu. Nah, jadi kita langsung masuk aja kali ya. Jadi dulu waktu habis aku implan itu kan kita nggak bisa berharap semerta-merta langsung jadi bisa ngomong langsung pintar gitu kan. Ya, Pasti betul. ada prosesnya di situ. Nah, prosesnya di Betul. sini itu aku terapi 3 kali dalam seminggu. Nah, karena aku operasinya di Australia dan memang dulu fasilitasnya di sana juga masih lebih mumpuni lah ya, karena di Indonesia dan Singapura aja belum ada kalau nggak salah ya dulu ya. Jadi di Australia ini kita terapi EPT 3 kali seminggu ditambah sama playgroup. Jadi ada kayak satu kelompok bermain anak-anak yang pakai implan juga dan aku ikut serta di situ. Gitu. Hmm. Nah, ini kan prosesnya selama dari operasi, terus terapi dan itu berlanjut sampai umur 4 tahun. Jadi karena saya di Australia cuma 1 tahun doang, setelah dari Australia saya tetap lanjut terapi sampai usianya 4 tahun. Oh, Gitu. kan jadi setelah dari Australia lanjut terapi di Indonesia gitu ya, Indonesia, di Indonesia. Jakarta. Oh, Nah, oke. habis itu ketika aku masuk sekolah juga harus ada perjuangan lagi, perjuangan ekstra. Karena di sekolah itu ya mungkin namanya juga anak kecil ya, aku juga nggak ngerti kan sekolah ngapain gitu kan, maunya main aja ya kan. Jadi Ya, ya. apalagi aku juga pakai implan kan, dulu juga teknologi belum belum secanggih sekarang. Eh, Mama, papa, orang tua aku jadi harus nitip tape recorder kayak semacam Oh, perekam suara ya. ya itu dititipkan ke bu gurunya. Jadi supaya Hmm. merekam pelajaran yang ada di hari itu juga. Nah, kemudian ketika pulang sekolah, tape itu diambil lagi sama orang tua dan diajarkan lagi di rumah. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa memang pelajarannya itu diserap dengan baik. Itu. Oh, oke, oke. Ya, dulu tuh pakai tip ya. Mungkin sekarang lebih enak ya Kevin tinggal record pakai video gitu ya. Terus Iya, kita tinggal lihat lagi, nonton lagi gitu ya. Sebenarnya iya, iya, ya zaman sekarang lebih lebih mudah gitu ya teknologinya. Jadi iya. mungkin ya buat para orang tua yang maksudnya yang ada di zaman sekarang itu sudah diberikan kemudahan. Harusnya lebih eh ya lebih mudah lagi lah ya. Karena mungkin kalau Kevin Harusnya dulu bisa lebih meskipun oke. ya, dan kalau Kevin kan dulu ke Australia gitu ya, harus sampai stay di sana sampai beberapa tahun gitu ya. Oke, Iya. oke, ya, ya, ya. Nah, Kevin, ini ada pertanyaan nih. Tadi mungkin lanjutan dari mulai proses belajar gitu ya. Nah, ini mungkin ketika lagi proses, ini juga sebenarnya sih banyak pertanyaan yang ditanyakan gitu. Ketika lagi di usia seperti SD, SMP gitu ya, atau ya pokoknya di masa-masa sekolah, itu kira-kira tantangannya itu apa saja sih Kevin sebagai misalnya Kevin dengan menggunakan cochlear implant ini Kevin? Tantangan Dan ya. Yang ya kita cerita-cerita buka-bukaan aja lah ya. ya, Tantangan ya, yang ya. menurut aku perlu banget diangkat itu bullying sih. Soalnya Oke. kita realistis aja, bullying itu pasti ada. Ya, namanya juga anak kecil ya kan, dia belum Mm-mm. mengerti dan dia juga mungkin penasaran. Jadi Mm-mm. pernah sih aku kayak ada beberapa kejadian kayak alatnya diambil gitu. Nah, Hmm. ini aku juga pengen nyampein untuk orang tua yang mungkin anaknya sekarang lagi sekolah. Aku mau ngasih tahu aja bahwa penting loh ini orang tua nge-backup anaknya. Soalnya ketika dibully, beban emosionalnya itu juga berat dan menurut aku teman Betul. yang paling baik untuk anaknya itu adalah keluarga. Jadi keluarga ini yang bikin anaknya nggak down. Dan menurut aku kalau misalnya orang tua udah dengar dari anaknya, oh ada bullying gitu kan, boleh langsung ke ibu wali kelasnya atau mungkin bu gurunya gitu ya. Jadi bu gurunya ini juga perlu dikasih tahu bahwa oh anak ini pakai implan dan dia berkebutuhan khusus, jangan dimain-mainin atau jangan dimacem-macemin karena alat ini tuh penting loh gitu loh. Jadi Hmm. Hmm. anaknya ini akan diliatin, dipantau terus, jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan juga.
gitu. Oke oke. Uh, Ya, tapi seiring aku dewasa juga, tumbuh-tumbuh, ya SD, SMP, SMA, semakin teman-temanku juga makin dewasa, mereka jadi lebih Hmm, ngerti gitu kan. Oh, hmm, ternyata hmm, dia lagi apa punya sedikit kesulitan lah. Ya, mereka hmm. lebih bisa mengerti lama-lama. Bahkan aku pernah dapat satu kejadian unik, unik banget ya. Tapi tolong jangan dicontoh. Hmm. Jadi hari itu hari itu tuh lagi ujian bahasa Inggris. Ujian bahasa Inggris kan ada yang listening tuh, yang mendengarkan bahasa Ya Inggris. Itu kan susah ya tuh, ya, pakai tape yang gede itu, yang politon macam-macam. Nah, buat orang biasa aja dengarnya susah, apalagi aku gitu kan. pasti. Kadang-kadang aku juga bercanda sama teman, waduh, listening, pasrah deh gitu kan. Terus temen-temen ketawa, dan hari itu tuh bener-bener hari yang membuka mata banget, soalnya temen aku nggak minta ya, dia kasih aku jawabannya. Jadi kayak A, Vin, B gitu loh. Tapi aku nggak minta, aku kayak shock gitu loh. Kok dia mau bantuin aku gitu loh. Padahal kan nanti kan dia bisa kena hukuman, atau mungkin dia kenapa gitu Hmm, kan. Tapi aku kayak tersentuh gitu loh. Oh, bahwa teman aku ini care gitu loh sama aku. fair. Jadi menurut aku patut diperjuangin sih. Hmm. Gitu. Berarti kalau Kevin ini bersyukur banget ya punya teman-teman yang memang care gitu ya. Dan Mm-mm. jadi tidak merasa dikucilkan juga gitu ya. Iya. Karena memang beda dari yang lain gitu karena Kevin menggunakan cochlear implant gitu. Mm-mm. Ya, mungkin atau mungkin kalau misalnya Kevin punya tips, karena mungkin nggak semua sebagian orang nggak seberuntung Kevin yang teman-temannya care gitu. Mungkin ada juga yang mereka yaitu tadi mungkin bisa mengucilkan sampai yang eh, nggak mau berteman gitu ya. Mungkin bullyingnya ya terus-terusan. Nah, mungkin punya tips buat bagaimana sih cara menghadapinya gitu. Kalau kalau mungkin yang bulinya secara terus-menerus ya, eh Mhm. kalau aku sih ya, kalau aku sendiri nih yang pribadi dari pengalaman aku nggak pernah sih sampai separah itu. Mungkin pernah sih diisengin lah sekali dua kali, tapi kayak aku juga marah gitu loh, aku juga ngasih perlawanan, cuman Hmm. nggak sampai yang berlebihan lah ya. Jadi aku masih tetap, dia respect aku respect dia, kita baik-baik aja gitu loh. Dan kalau memang ada masalah yang benar-benar serius banget, aku juga ngomong ke orang tua, dan orang tua nanti akan ngomong ke wali kelas gitu. Hmm. Mungkin nanti kedua orang tua bisa dipertemukan atau gimana gitu. Pasti Ya, ada itu jalannya, sebenarnya Gojek. yang agak susah itu untuk membangun apa percaya dirinya gitu Kevin. Jadi untuk Uh, melawan rasa minder, kadang kita kayak merasa terkucilkan karena kita pakai pola pikir, akhirnya oh jadi minder, terus jadi susah bergaul gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak apa ya? Jadi ya minder gitu. iya ya. Sebenarnya ini menarik sih, karena dulu dulu memang aku orangnya minder juga ya, maklum lah ya, pernah dibully Hmm, juga, dan bisa hmm, dibilang aku tidak seperti orang normal ya kan, karena hmm, beda lah kebutuhan khusus kan. Jadi suatu hari ini aku menemukan satu kutipan, aku lupa dari buku atau dari internet. Jadi kutipan ini bilang, jangan menyalahkan diri kamu sendiri untuk bentar. Don't blame yourself for something that you cannot avoid. Jadi jangan hmm, menyalahkan diri kamu sendiri untuk sesuatu yang memang kamu nggak bisa hindarin. Jadi ketika hmm. ini kan sebuah hal yang aku nggak bisa hindarin kan, karena memang aku terlahir seperti ini, ya kan. Jadi Hmm. kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kita harus terima kondisi kita. Yang harus kita lakukan adalah kita adaptasi. Kita harus 200%, kita harus ngelakuin hal lebih dibandingkan orang lain. Kita harus keep up sama orang yang normal gitu loh. Jadi kita jangan malah Wow, kita down karena itu, tapi kita harus 200% wow, itu. ya, ya, setuju banget sih. Ya, jadi memang kita harus, saya setuju dengan yang berdamai dengan diri sendiri dan kita harus adaptasi karena memang eh, everything change gitu ya Kevin ya, berubah gitu Hmm, dan kita memang harus mulai menerima, mulai membaur dengan keadaan gitu dan kita ya, tidak boleh merasa minder dan memang kita ya nggak sendiri gitu, kita punya ada teman-teman yang lain dan juga keluarga gitu ya Kevin. betul. Kevin, ini ada pertanyaan lucu sih. Kevin,
eh, susah nggak sih nyari cewek? Minder nggak sih? Enggak, enggak. Aku ada pacar sekarang dan pacar aku juga nonton di Ah, sini. Jadi boleh dicari di sini yang lihat lihat ke bawah itu namanya siapa. Tenang aja, tenang oke. aja. Nggak cuma aku doang, Ricky juga ada pacar, Anthony juga ada. Jadi bukan cuma aku doang kok. Pasti Nah, bisa. itu ya mungkin balik lagi ke aduh saya sebenarnya suka sama cewek ini tapi kok agak minder karena mungkin saya ada kekurangan gitu. Nah, itu tuh yang cara eh, melawannya gitu. Gimana cara ngehandle-nya gitu. Gimana gimana pada ini menghandle apa nih? Ya, maksudnya tadi ketika mungkin ya orang minder ketika ada masalah pendengaran, kemudian lagi Hmm, suka sama seseorang gitu. Kayak mungkin Kevin hmm. lagi apa namanya suka sama pacar Kevin yang sekarang, dulu proses mungkin pendekatannya seperti apa gitu. Ada rasa-rasa minder nggak Waduh, gitu. sebenarnya enggak juga sih, karena menurut aku kalau misalnya kita suka sama orang dan kalau misalnya orangnya suka sama kita, dia pasti akan suka dengan karakter kita. Karena menurut aku juga lebih penting Hmm, personality-nya dibandingkan dengan oke. ini. Tapi pas dulu aku kenalan juga emang aku dari awal juga udah bilang, oh iya aku pakai alat bantu denger loh, gini gini gini. Dia malah penasaran kan, dia telepon mau denger dong suaranya kayak gimana gitu. Kok suaranya biasa aja gitu. Oh, Gitu. jadi memang dari Kevin pun memang udah ngasih tahu gitu ya, oke saya pakai alat Aku ngasih pendengar tahu untuk sih. mendengar gitu. Nah, aku Oke, jujur-jujuran oke. aja gitu loh. Aku kasih tahu aja gitu kan. Ya, 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 Tuh. ya. Oke, Kevin, kita coba jawab dulu pertanyaannya. Ada satu pertanyaan. Sorry, Pak. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kevin. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Kang Ganis gitu ya. Halo Kakak Kevin, salam dari Dede Kafil. Jadi Kafil ini belum lama operasi, Kevin. Kemudian mau tanya untuk proses terapinya apa saja ya? EVT saja atau ada terapi yang lain ya dulu? Aku dulu EVT aja. EVT saja ya. Jadi Mm-mm. nggak ada EVT yang lain ya. Nggak ada terapi yang lain. Ya. Oh, oke. Nah, terus nyambung nih pertanyaannya nih Kevin. Jadi dulu kan Kevin operasi sorry, terapi di Aussie. Berarti kan pakai bahasa Inggris ya. Mm-mm. Nah, Uh, terus ya benar pakai bahasa Inggris ya. dulu gini, karena rencananya aku nggak tinggal di Australia dan aku rencananya memang udah akan balik lagi ke Indonesia. Jadi ketika EVT, Mama terjemahin dari Inggris ke Indonesia. Oh, oke, oke. Jadi Uh, memang udah maksudnya nggak langsung dari terapi saya langsung pakai bahasa Inggris ke Kevin ya. ya, jadi aku terapis sama Mama gitu. Mm-mm, mm-mm. Selalu didampingin. Oke. Gitu. Oh, oke. Nah, terus Kevin, ini juga ada pertanyaan titipan lagi nih Kevin. Tadi yang oke. Nah, Kevin ini kan kembali lagi karena memang ini eh, pertanyaan menariknya itu ketika memang proses lagi Kevin lagi masa-masa sekolah gitu ya. Jadi Mm. gimana sih teknologi ini bisa ngebantu Kevin menghadapi tantangan-tantangan Kevin tadi mungkin ketika jarak guru mendengar, kemudian sosialisasi sama teman-teman gitu ya. Nah, itu Mm-mm. gimana si teknologi kepintaran ini ngebantu Kevin gitu dalam keseharian di sekolah. Oke. Teknologi ini ya. eh, kita mulai dari yang mendasar dulu. Yang pasti teknologi Mm-mm. ini bikin aku dari yang nggak bisa denger, sekarang aku bisa denger, ya kan? Itu secara mendasar dulu Mm-mm. aja lah ya. Tapi aku sambil Mm-mm. cerita juga. Sebelum aku pakai alat yang sekarang ini, aku juga udah pakai beberapa alat yang sebelumnya. Nah, pada zaman dulu, pertama-tama aku pakai alat yang seperti ini. Ini namanya Sprint. Ah, oke. Nah, Itu ini yang alat model nih. pocket Dulu itu ya. model pocket ini gede banget loh. Ini segede dompet dulu. Aku ada fotonya nih. Ini aku dulu waktu kecil. Nah, Heeh. waktu dulu Umur itu berapa itu? 2 tahun. lupa juga sih umur berapa. Nah, dulu nih aku pakai kayak semacam tas. Nah, tas ini tuh Oh, aku pakai jadi ada di belakang. Jadi kayak semacam seukuran dompet terus aku taruh di belakang.
Jadi Karena ukuran memang digendong itu besar. pakainya ya? Dia digendong kayak semacam tas ransel gitu. Dan ini Oh, berat oke. loh. Ini pakai baterai AA dulu. Ya, ya, baterai A2. jam itu ya, jam dinding ya. Iya, iya, iya. Nah, itu. Nah, habis itu aku pakai alat kedua. Aku pakai Freedom. Nah, ini pas Freedom ini keluar, aku bener-bener kebantu banget, bener-bener enak banget. Karena sekarang nggak perlu bawa yang segede dompet lagi kan. Jadi semuanya di telinga gitu kan. Itu bener-bener jadi enak banget, nggak ada kabel yang menjuntai di mana-mana gitu. Terus aku ganti N5 berikutnya. Aku ganti Ya. N5 dan terakhir aku pakai N7 sekarang. Nah, setelah aku udah ceritain alat-alat aku dari dulu sampai sekarang, yang pasti nih, alat yang dulu itu pas aku di sekolah itu bunyi kayak gitu. Jadi memang suaranya juga masih belum bagus ya, mirip Hmm. kayak suara zaman dulu lah, rekaman zaman dulu. Hmm. Nah, kan masih kayak ada suara dan memang masih kurang jernih. Jadi aku juga sedikit kesulitan sih pada dulu. Nah, ketika aku mulai ganti ke Freedom dan mulai ganti ke N5, suara itu mulai semakin jernih. Dan Oke. sampai akhirnya sekarang aku pakai N5, N7 itu mulai pakai ada program. Dari Freedom juga udah ada ya, kalau nggak salah dari Freedom udah ada Ya, program ya. dan program itu udah di setting ada yang everyday, ada yang noise dan yang noise ini bermanfaat banget terutama ketika kelasnya tuh lagi berisik. Jadi aku bisa fokus di Oke. depan. Nah, tapi nggak semerta-merta semudah itu sih ya. Jadi aku juga tetap harus adaptasi. Waktu aku dari SD, SMP, SMA, sekolah, aku juga nyadar bahwa ada posisi duduk yang memang lebih enak dibandingkan posisi duduk yang lain untuk denger Oh, nah, gurunya. Kevin, ngomong-ngomong soal tempat duduk itu, Kevin di sekolah gimana ya posisi duduk ya? Mungkin ini juga bisa share ke Bapak Ibu di rumah atau teman-teman Kevin yang lagi duduk di sekolah. Itu posisi duduk tuh memang mempengaruhi nggak ke pendengaran Kevin? Kalau aku sih sebenarnya kalau mempengaruhi sih enggak sih, cuman memudahkan aja buat kita supaya bisa lebih jelas lagi Hmm. dengarnya. Jadi misalnya nih di satu kelas itu ada 4 baris ya, 4 meja atau 5 meja gitu ya, lima deret ya. Jadi ini ada 1 deret, 2 deret, 3 deret, 4 deret, 5 deret gitu ya. Aku Hmm. selalu berusaha ngambil yang tengah tiga ini dan baris pertama atau baris kedua. Jadi di Hmm. tengah-tengah sini baris pertama atau baris kedua. Nah alasannya kenapa? Biasanya aku lebih prefer yang ini sih, yang kiri berarti yang kiri karena alat aku di sebelah kanan kan, ya aku pakai alat di sebelah Oh, kanan, ya. tapi di kiri aku nggak pakai apa-apa. Jadi aku dengarnya lebih dominan ke kanan. Nah, Hmm. alasannya kenapa aku duduk di tengah kiri ini karena ketika gurunya di depan sini nih, aku bisa dengar Hmm. depan dan kanan sini. Jadi kok guru kan nggak mungkin di depan terus, dia pasti keliling-keliling, Ya, ya ya, kan? Kalau betul. aku di pojok kiri, gurunya lagi di ujung kanan, suaranya kecil. Kalau aku duduk Hmm. di paling kanan, tapi gurunya di paling kiri, alat aku di sebelah kanan, aku nggak dengar apa-apa. Atau kecil banget. Oh, oke. Sedangkan kalau aku duduknya di tengah, dia mau muter kemanapun, aku gampang muternya. Dan nggak terlalu jauh, karena posisi aku tuh nyaris di tengah-tengah kelas. Gitu. Hmm. Ini strategi Nice yang... info, nice info. Ya, 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 ya. Aku, Oke, terus oke. sampai mana tadi? Tadi sorry kepotong. Tadi hampir sampai N5, N5. Oh ya, aku pakai Ganti-ganti N5 program. dan ya jadi program noise ini ngebantu banget di tempat yang berisik dan akhirnya aku pakai N7 sekarang. Ini juga lumayan ngebantu untuk aku kuliah dan aku kerja juga. Lebih ke kerja sih karena aku ganti N7 pas kerja. Dan ini benar-benar memudahkan banget apalagi kerjaan aku kan sebagai e-commerce ya. Jadi aku harus Hmm. datang ke acara-acara kayak misalnya Lazada, Tokopedia Hmm. gitu-gitu dan di acara itu kan berisik tuh, semua orang pasti ngobrol kan ya, namanya juga kayak semacam seminar Hmm. gitu kan. Aku bisa nyalain forward fokus dan aku fokus ke depan gitu loh. Jadi orang yang suara yang di belakang saya tuh teredam gitu. Hmm. Ya Oke. gitulah teknologi bisa bantu saya. Oh, oke. Nah, itu seberapa banyak ya teknologi noise itu meredam kebisingannya Kevin? Eh cukup banyak untuk bisa aku menangkap suara yang penting. Jadi cukup Oke, jelas ya oke. kalau bisa dibilang. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, tadi kan Kevin udah cerita tadi mulai dari prosesor zaman Pocket ya, gitu ya, Mm-mm. sampai ke teknologi yang S7. Artinya kan berarti setiap
ada generasi baru tuh Kevin upgrade gitu. Nah, saya pengen tanya Kevin, sebenarnya seberapa penting atau mungkin apa ya, seberapa urgent sih menurut Kevin harus ganti teknologi gitu? Dan yang saya tahu Kevin ini kan dari sejak N5 itu langsung loncat ke N7, jadi melewati fase Kanso sama N6. Kenapa waktu itu Mm-mm. sampai akhirnya Kevin milih upgrade-nya ke N7? Oke. Ini menarik sih. Jadi waktu aku pakai Sprint, terus aku pakai Freedom, dan aku pakai N5, suaranya itu dia belum ada jadi gini, mereka ini belum ada teknologi yang namanya Smart Sound IQ. Jadi Smart Hmm. Sound IQ ini teknologi yang memungkinkan untuk alatnya ganti program sendiri tergantung dengan situasi. Nah, ketika aku pakai Freedom dan N5 itu kan aku ganti manual kan. Ketika aku dari Hmm. N5 ke N6, aku merasa kayak aduh kurang nyaman nih, nggak biasa gitu kan. Ya maklum dong, karena aku udah 3 generasi loh, aku pakai yang biasa gitu Hmm. kan. Jadi Ya, dari ya. N5 ke N6 aku merasa nggak nyaman, kok aneh sih rasanya gitu kan. Dan N6 sama Kanso aku udah coba, Kanso aku coba tapi nggak bisa kayaknya di aku ya, nggak nempel. Hmm, Jadi ya. jadi ketika aku pakai N5, aku kan pakai N5 lumayan lama tuh. Aku pakai sekitar 7 tahun aku pakai N5. Dan seiring dewasa tumbuhnya aku untuk kuliah, untuk kerja, aku jadi Hmm. nyadar kalau kayaknya enak ya kalau misalnya lagi berisik kan aku susah tuh dengernya kan. Dia bisa Hmm. Hmm. menyesuaikan dengan apa lingkungannya kan. Jadi aku pikir ya udahlah N7 kan udah keluar nih. Aku coba deh. Hmm. Aku coba sekali lagi. Aku Hmm. kasih kesempatan kedua untuk N7. Hmm. Hmm. Nah, aku langsung kabarin ke Kasum kan, Pak, kalau ada N7, aku mau coba dong, gitu kan. Pas aku coba, ternyata suaranya jernih banget. Beda sama N6. Wow, wow. Beda, beda, bener-bener beda. Dan akhirnya setelah N5 7 tahun, akhirnya aku bujuk orang tua kan, Pak, mah, N7 dong. Kritik ya, ayo, ayo. Eh, Akhirnya tapi sekarang pakai N7 ya. Tapi memang sih aku bener-bener kebantu banget sama fitur yang for focus, terus yang direct streaming, aku bisa denger lagu dengan enak sih sekarang. Hmm. Gitu. Oh ya, nah ngomong-ngomong direct streaming nih Kevin. Yang saya tahu juga kan Kevin dulu ketika pakai N5 sering pakai personal audio cable Hmm, gitu. ini aku bawa nih. Kemudian pakai N7 direct. Ah, boleh boleh. Karena kemarin Kevin, saya kan sama Ruth hari Rabu kemarin kan habis presentasi juga tentang wireless wireless. Nah, gitu. Ada yang nanya sebenarnya sih bedanya apa sih Kevin ketika pakai personal audio cable sama ya wireless aksesoris ataupun direct streaming gitu. Oke. Jadi dulu waktu aku pakai Freedom sama N5 yang ada di sini, itu mereka berdua harus pakai kabel untuk denger lagu. Mm-mm. Dan sekarang kan aku Halo Kevin. halo halo halo. Ah, Ya. halo Jadi ya. aku ini antara pakai wireless phone clip atau mini mic kan. Jadi lebih enak pakai ini. Kenapa? Soalnya kalau aku pakai ini, kabelnya kan aku harus hubungin di alat satu dan aku harus hubungin di HP satu kan. Dan jarak Hmm. dari kabel ini tuh terbatas. Dan misalnya nih, aku lagi main komputer, aku mau ke WC, aku harus lepas alatnya dulu, atau aku lepas kabelnya dan nanti mesti pasang lagi. Ya kan, itu Oh kan iya. ribet kan. Terus belum lagi ada faktor-faktor eksternal seperti bisa jadi kabelnya putus atau dalamnya bengkok, terus suaranya jadi terdistorsi atau gimana gitu kan. Hmm. 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 Nah, sejauh pengalaman aku pakai ini, suaranya sih sama jernihnya, tapi enak. Sekarang aku ke WC nggak usah lepas lagi. Aku ke WC bentar, aku masih bisa dengar suaranya di sini. Ah, Terus aku oke. balik lagi langsung nyambung lagi dia. Gitu. Dan ini fitur yang paling aku tunggu-tunggu di N7 sih sejujurnya. Hmm. Hmm. Yang Gitu. wireless itu ya. Yang Ya, wireless sih. sama sepertinya Kevin. Ya, sebetulnya eh, kita pun, maksudnya saya gitu ya. Ini seperti sekarang saya pakai headset yang model wireless Hmm, gitu. Dulu kan sama kita juga pakai apa headsetnya yang pakai kabel. Jadi kayak Kevin gitu kalau ke toilet harus dilepas dulu karena ribet gitu kan.
Tapi Iya. setelah pakai ini mau pergi kemanapun dengan teknologi Bluetooth, saya tetap on gitu. Jadi mungkin untuk Kevin atau sama pengguna cochlear implant yang lain ya, sebenarnya harus berterima kasih sama cochlear implant ya. Karena apa Iya. karena memang cochlear itu sudah memikirkan itu gitu. Bagaimana caranya untuk pengguna cochlear implant ini sama dengan yang orang normal gitu. Nah, mungkin aku mau Kira-kira. nambahin nih. Menurut aku Hmm, sih hmm. setuju nih. Kita harus terima kasih dulu sama Cochlear karena dia ngadopsiin teknologi ini cukup cepat juga. Soalnya belakangan ini HP-HP aja udah nggak ada headphone jack, udah nggak ada sambungan ini lagi. Ya, benar, benar, Nah, benar, HP benar. kalau nggak ada sambungan ini lagi, kita mau denger lagu gimana, ya kan? Untung Ya, ya. Cochlear dia udah lihat ke depan ya mungkin ya. Jadi kita sekarang Hmm, bisa tinggal pakai ini aja, ya. atau bahkan Dan langsung kalau ke yang HP-nya. ya yang S7 kan bisa direct streaming gitu kan, langsung tanpa aksesoris yang lain lagi kan. Betul. Hmm. Tapi tetap sih, aku tetap harus simpen alat-alat ini juga, alat-alat yang generasi sebelumnya. Aku kan butuh buat cadangan juga. Oh, itu masih berfungsi ya, Kevin? Oh masih, ini semua aku masih fungsiin. Aku pakai taruh ini alatnya di sini sama dry brick. Aku selalu bawa ini buat kalau misalnya kita keluar kota atau keluar negeri, kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi di sana. Jadi aku selalu bawa ini atau yang ini N5, Oh, ini oke. Freedom. Nah, ini Kevin yang banyak ditanyakan juga nih, Kevin. Ketika kita sudah upgrade, nih misalnya ke N7 gitu ya, itu ketika kita pakai lagi teknologi yang sebelumnya, itu rasanya gimana, Kevin? Apakah sama atau ada memang beda sih suaranya? Beda sih. Jadi aku merasa ya, kalau bisa dibilang masing-masing ini ada karakternya. Oke, Hmm, oke. Freedom ini, yang ini Freedom, ini suaranya cenderung keras, tapi nggak ada peredam suara apapun. Jadi suara yang masuk Hmm, tuh semua masuk ke dalam. hmm, Nah, sedangkan untuk N5, ini sorry N5-nya aku lagi bongkar-bongkar karena ini buat disimpan kan ya. Nah, jadi hmm. ini N5, dia karakternya masih mirip Freedom, tapi sedikit ada peredaman suara dan mungkin programnya juga udah lebih pintar juga kali ya. Jadi Hmm, aku tetap lebih enak N5 sih dibandingkan Freedom. Tapi hmm, lebih enak oke. lagi N7 karena suaranya jadi jernih S7. banget. Udahlah, S7 udah the best lah ya. Iya. Oke, Uh, oke. Oh, ini nih Kevin, nyambung ada pertanyaan. Eh, Kalau setiap upgrade itu perlu butuh penyesuaian nggak, Kevin? Dan berapa lama penyesuaiannya? uh, oh, bagus sih. Ini pertanyaan bagus ya. Ya, pertanyaan Bapak. Nah, oh ya, mungkin aku harus mention juga ya. Kalau misalnya kita upgrade, itu nggak perlu operasi lagi ya. Karena kayaknya kemarin-kemarin ini aku ada baca komen yang nanya di yang sebelum-sebelumnya ya, di live yang sebelum-sebelumnya aku baca. Jadi kalau misalnya alat ini nggak perlu operasi ulang yang bagian dalam, jadi kita cuma perlu ganti yang bagian luar. Ketika kita ganti, menurut aku sih perlu penyesuaian. Tapi penyesuaian ini dalam bentuk mapping. Nah, karena berhubung yang mappingin aku biasa pada ini di sini, biasanya aku misalnya kalau aku ceritain yang N5 ke N7 aja ya kemarin ya, karena kan ini baru belakangan ini Ya. juga kan ya. Waktu dari N5 ke N7 ini, aku pakai di mapping pertama, pakai berapa minggu, terus aku balik lagi, mapping lagi. Jadi gini, aku tuh kayak menutup apa yang aku merasa masih kurang. Kayaknya aku dengar suara ini masih agak kurang jelas ya. Oh, aku kok merasa kayaknya agak terlalu kencang suaranya gitu-gitu. Nah, setiap kali mapping, ini tuh diperbaiki gitu. Kalau nggak Hmm, salah aku mapping sampai 3 kali ya. tiga, Apa tiga, ya kurang tiga lebih kali ya, 3 kali. ya kurang lebih Tiga atau segituan lah. 4 kali gitu ya. Nah, 3 atau 4 kali ya. Sampai akhirnya aku dapet yang nyaman dan aku pakai terus sekarang gitu. hmm. Ya, jadi memang eh sebetulnya sih setiap orang beda-beda ya gitu. Ada yang memang Hmm, ketika langsung upgrade itu langsung enak klep gitu, begitu dipasang udah langsung oh, oke ini udah lebih enak gitu. Tapi ada juga yang ya, butuh penyesuaian seperti Kevin itu dan mungkin beberapa teman Kevin juga harus adaptasi dulu dan perlu dilakukan mapping gitu untuk betul. benar-benar sampai mendapatkan apa suara yang memang lebih nyaman gitu ya. Betul, betul. Ya, oke, oke.
Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau tanya lagi nih, kita sampai tunggu. Kita ada 15 menitan lagi ya, Kevin. Oke, siap, tenang aja. Nah, oke. Saya coba scroll dulu ke atas nih, Kevin. Oke, oke. Oke, ini tadi yang nah ini nih. Ini sih sebenarnya balik lagi ke tadi. Kalau tadi Kevin sudah jelaskan tentang tantangan ketika lagi di sekolah. Nah, ini ada yang tanya apa saja sih tantangan yang Kevin hadapi di tempat kerja Kevin? Oh, tantangannya pas kerja ya? Oh, Mm-mm. oke. Ini menarik sih. Jadi, selama aku kerja, ada dua situasi yang menurut aku paling sulit. Oke. Hmm. Yang pertama adalah ketika lagi meeting, diskusi. Ya, meja lebar gitu ya. Nah, kita Mm-mm. diskusi nih, orangnya rame. Ya kan, di kiri ada berapa Mm-mm. orang, di kanan ada berapa orang. Nah, biasanya Mm-mm. aku susah denger yang paling ujung sama yang paling ujung. Nah, Mm. apalagi ketika kita lagi diskusi ini, ada dua orang yang ngomong bareng. Nah, karena alat aku kan sekarang pakai satu nih, ya kan? Aku belum pakai Mm. alatnya dua, jadi susah lah untuk memilah suara dua ini gitu kan. Jadi eh, ini problema yang aku rasain waktu aku pakai N5. Oke, ketika aku ganti N7, yang ada dua orang ini yang berbicara, aku bisa pakai forward fokus. Jadi oke, aku fokus aja sama dia gitu loh. Oh dia lagi ngomongin ini, itu baru aku fokus lagi ke dia. Oh ternyata dia lagi ngomongin ini. Oh, oke oke. Jadi aku lebih nangkep situasinya seperti apa. Nah, itu Mm. yang pertama, itu situasi meeting. Nah, yang Oke. situasi kedua adalah karena berhubung kerjaan aku sebagai e-commerce manager, jadi aku yang ngatur Tokopedia, Bukalapak, kan aku harus ikut acaranya juga dong. Kayak misalnya seller Mm. Ya, meeting ya. atau misalnya ada meeting tahunan gitu kan. Mm. Aku harus ikut dan di situ tuh ada pembicaranya di depan. Nah, Mm. yang namanya situasi seminar gimana sih, ya kan berisik lah orang-orang pada ngobrol. Aku bisa pakai forward focus untuk ngilangin suara mereka yang ngomong di belakang saya atau di depan-depan Mm. saya. Jadi fokus ke suara yang Mm. terbesar di depan gitu sih. Itu yang Mm. aku rasain secara pribadi untuk ngebantuin kerjaan aku. Jadi kembali lagi juga teknologi ya Kevin yang bisa membantu Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Mm. Oke, oke. Nah, ini Kevin ada pertanyaan yang menurut saya sih bagus nih. Eh, sorry, mana tadi? Kevin, ada rencana buat second implant nggak, Kevin? Ah, sebenarnya aku pengen sih second implant, cuman Mm. karena aku sekarang udah masuk kerja ya kan, jadi aku merasa harus apa ya, ini keputusan yang besar juga ya kan, jadi aku harus mikir-mikir Betul. lagi untuk implan. Padahal sebenarnya aku pengen sih, karena kalau pakai satu telinga aja udah bagus, kalau pakai dua telinga gimana gitu kan, aku juga penasaran kan, karena aku Mm. selalu dengar pakai satu telinga kan. Ya kalau bisa dibilang belum ada kesempatannya lah, karena aku juga masih mempertimbangkan dan aku masih mikir untuk ke sana gitu. Mm. Sementara masuk ke dalam rencana. Oke, masih dalam planning ya, gitu ya. Ya. Oke, oke. Nah, ini lumayan sih agak banyak nih Kevin pertanyaannya nih. Waduh. Saya terlalu excited nih sama Kevin gitu ya. Ini saya pilihin eh, pilih-pilih ya. Nah, ini Kevin, ketika adaptasi pergantian sound processor, apa saja nih? Mungkin ini untuk orang tua ya. Apa yang perlu orang tua perhatikan? Karena kadang anak yang baru, misalnya yang masih kecil itu kan tidak bisa detail menjelaskan Kevin apa bedanya gitu. Em, iya sih, kalau aku kan udah cukup dewasa ya, jadi udah bisa ngasih tahu, oh ini kurangnya ini. Tapi dulu waktu aku kecil, kayaknya kalau aku implan juga aku terima jadi aja sih. Cuma jadi Terima jadi aja sih. Eh, Memang sih kalau yang dewasa lebih bisa ngasih feedback. Tapi aku rasa nggak apa-apa sih karena aku dari kecil juga waktu implan dan pakai alat dan mapping, aku selalu terima jadi dan akhirnya dari kepala, dari otak juga menyesuaikan sendiri sih. Akhirnya lama-kelamaan nyaman juga gitu.
Oke, oke, oke. Ya, Mm-mm. Kevin, ini udah nggak kerasa nih kita ngobrol udah lumayan nih, udah tinggal 15 menit lagi, Kevin. Mm. Oke, eh, Kevin, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Kevin. Tadi dengan Oke. proses panjang gitu ya, mulai dari Kevin operasi, kemudian ya perjalanan Kevin ketika di sekolah, kemudian di tempat kerja, dan Kevin Mm. menggunakan cochlear implant. Ini agak personal sih pertanyaan Kevin. Kevin pernah Mm. merasa kayak ngerasa menyesal nggak atau kecewa nggak Kevin karena Kevin harus eh, ada masalah pendengaran dan harus pakai cochlear implant gitu Kevin. Oke. Ini kita jujur aja ya, kita buka-bukaan. Hmm, hmm, Ya, secara realistis, iya, aku pernah ngerasain kayak gitu. Kenapa sih semua orang itu normal? Kalau denger tuh enak gitu kan hmm, ya, kayak sepertinya gampang hmm, banget gitu kan. hmm, Tapi buat kita, sepertinya kayak kita harus berjuang untuk bisa di level yang sama. Tapi lama kelamaan, aku tuh ngerasa bahwa aku nggak bisa denger ini tuh sedikit sebuah dalam kutip ya kemewahan atau sebagai hmm. berkat juga sebenarnya. Soalnya semakin aku tumbuh dewasa, aku ngerasa bahwa alat ini memberikan kenyamanan yang lebih sebenarnya. Ada beberapa hal nih. Hmm. Satu, pas kita tidur itu nyenyak banget. Kita nggak denger apa-apa kan. Kita tidur merem udah Langsung. langsung udah hilang. Terus Ya, ya, ya. eh, misalnya nih kita mau belajar dimanapun atau kita mau baca buku dimanapun di situasi mall yang berisik atau kita lagi di food court gitu ya, kita tinggal lepas alat aja, kita baca sendiri tenang, ya kan? Terus yang ketiga, ini jangan ditiru. Nah, ini Kalau tips ya. kalau kalau orang tua ngomel atau guru ngomel bisa dilepas, itu itu mah tenang-tenang senjata saja, semua. baik-baik saja. Ya, 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 ya. Jangan ditiru Tinggal ya, jangan lepas aja ditiru. gini udah. Iya. Oke, oke. Jadi ya normal ya ketika kita merasa ya kecewa atau menyesal, tapi ya kita harus tadi mungkin balik lagi harus bangkit, kita tidak boleh merasa kita mempunyai kekurangan, justru kita ambil sisi positifnya gitu ya, itu Hmm, sebagai kekuatan kita justru gitu ya. Tadi Kevin bilang mungkin orang yang tadinya harus nggak bisa tidur dengan apa pengguna cochlear implant tinggal lepas gitu ya bisa tidur dengan nyenyak, jadi diambil iya. sisi positifnya. Luar biasa Kevin. Ah, luar biasa. Ini kayaknya nggak cukup nih kalau ngobrol sama Kevin 1 jam doang ya. Terakhir Kevin, Aduh. satu sebelum kita berpisah. Mungkin Wih, Kevin ada tips buat para orang tua atau mungkin teman-teman Kevin atau mungkin adik-adik sekarang yang sekarang berada di duduk apa di sekolah seperti SMA atau SMP gitu ya. Bagaimana biar mungkin bisa seperti Kevin gitu, seperti sekarang ini mungkin ada tips and triknya gitu. kalau menurut aku, pertama-tama untuk teman-teman dulu ya yang sama-sama pakai implan, kita harus 200%, bro. Ya, go. Kita harus go di extra mile karena kita juga nggak normal kan. Jadi kita harus do the extra effort untuk bisa nyamain orang yang normal. Gitu sih. Itu untuk teman-teman kita dan eh mungkin penting juga aku nyebutin ini ya. Untuk anak-anak muda yang sekarang mungkin udah beranjak remaja atau mungkin udah mulai dewasa, boleh join komunitas anak yang pakai implan, Hmm, namanya si iBoard. Jadi komunitas ini isi-isinya anak-anak muda semua. Menurut aku ini penting. Kenapa? Soalnya memang beberapa waktu lalu ada kejadian menarik kalau bisa dibilang. Jadi ada satu member kita yang curhat kalau misalnya dia ngobrol sama orang, tapi orangnya nggak mau ngulang hmm, perkataannya kayak udahlah nggak jadi, nggak apa-apa nggak penting kok, kan kita sakit hati juga dengernya gitu loh. Ini aku beneran nggak bisa denger loh gitu loh. Aku pengen tahu kamu ngomong apa gitu kan. Dan dia curhat di grup gitu. Dan kita semua yang di grup pasti pernah ngerasain itu, pasti pernah. Dan hmm, semua langsung banjir tuh cerita-cerita, oh iya aku juga pernah begini, aku juga ngerasain tuh, gue paling benci, gue paling kesel kalau ada orang kayak gitu kan. Ini penting, kenapa? Supaya kita itu nggak ngerasa bahwa kita sendirian, kita ngerasa bahwa kita punya teman, oh kita punya teman yang punya perjuangan ya, yang sama ya. gitu loh. Dan menurut aku ini penting banget gitu loh.
Ya itu sih untuk teman-teman yang seumuran atau mungkin untuk adik-adik yang lebih muda. Itu Dan sorry Kevin, cara joinnya gimana Kevin untuk di CIB? eh, boleh langsung japri aja ke Instagram aku, nanti Oh, oke. aku bisa aturin Siap, aja. siap, Mungkin begitu siap. lebih mudah sih. Oke, Jadi nggak ada yang siap. ketimbun, jadi semua bisa langsung masuk. Terus mungkin untuk orang tua, saranku kita harus berjuang lebih keras supaya anak kita bisa sebaik mungkin jadi normal, dan kalau bisa backup anak kita sendiri, jadilah Mm-mm. teman yang baik untuk anaknya, karena keluarga itu teman terbaik yang bisa dimiliki oleh anak bapak ibu. Betul, betul, Dan betul. psikologinya juga penting kan, apalagi kalau memang anak ini kena bullying di sekolah, keluarga itu penting banget. Itu aja. Setuju, setuju. Dan Pak Dani, kalau boleh saya titip pesan juga buat yang lain, Pak. Boleh apa tuh? Silakan Kevin. Ya boleh mampir juga ke YouTube channel aku, Kevin Oh Tapianoto. iya, Kevin Tapianoto, dan karena aku juga udah kerja, jangan lupa mampir ke e-commerce yang aku manage. Itu Studio Tas di Tokopedia dan Bukalapak, dan Lazada juga, di semua e-commerce boleh dicek. Dan kalau ada topik yang mau dibahas di YouTube, boleh japri ke aku, boleh DM aku di nah Instagram, karena boleh, boleh. aku juga butuh inspirasi gitu loh. Apa sih yang dibahas? Orang tuh penasaran tentang hal apa sih? Karena aku juga nggak tahu kan. Karena aku nih yang ngalamin sendiri, tapi aku bingung orang tuh penasarannya apa. Jadi jangan malu-malu, langsung chat aja sama aku, pasti diterima dengan baik kok. Oke? Siap, siap. Wah, oke, luar biasa sekali tadi untuk YouTube channel. Silahkan langsung subscribe sama like ya ke YouTube Oh channelnya iya. Kevin ya. Oke, Kevin. Terima kasih banyak Kevin untuk waktunya ya. Terima kasih Nggak juga Pak kerasa. Dani sama Kayaknya Kasum. kayaknya kita perlu sesi dua nih Kevin ya. Aduh, Part boleh aja. 2-nya ya. Ya, oke. Kevin, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sukses terus buat Kevin. Stay safe, stay healthy ya Kevin. Ya, terima kasih juga Pak Dani sama Kasum buat kesempatannya, dan semua yang udah nonton hari Sama-sama. ini. Semoga kalian semua sehat selalu, jauh-jauh dari penyakit juga ya. Sampai Oke, jumpa di berikutnya. terima kasih ya Kevin. Dadah, sampai ketemu lagi Kevin. Bye. Oke, wah, bentar saya mau balik lagi ke Badi. Nah, tadi kita seru banget ya ngobrol sama Kevin. Nggak terasa udah hampir 1 jam. Eh, Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, mohon maaf banget yang sudah apa bertanya tapi tidak sempat dijawab. Nanti bisa langsung dijapri atau juga bisa langsung hubungi Kevinnya, gitu ya. Kalau misalkan belum sempat terjawab. Terima kasih sekali untuk hari ini yang sudah bergabung. Nantikan untuk narasumber berikutnya lagi. Siapa lagi nih kira-kira? Oh ya, jangan lupa nanti hari hari Rabu, hari Rabu tanggal berapa? Hari apa? Tanggal 10. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 minggu depan ada Dokter Harim yang juga akan menjadi narasumber di FB Live-nya Kasum. Jangan lupa, jangan lewatkan. Eh Semuanya sekali lagi terima kasih. Stay safe. Kemudian juga sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Dani undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah kira-kira live dari aku sama Kasum, interview dengan Pak Dani. Harapan aku sih semoga konten-konten isi yang aku udah sharing di sini itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan sebelumnya aku mau terima kasih sama Kasum untuk ngasih kesempatan juga buat cerita. Terus terima kasih juga sama kedua orang tua aku, ya tanpa mereka aku nggak bisa di posisi yang sekarang. Aku juga mau terima kasih sama tim Cochlear juga. Mereka udah mengembangkan alat yang luar biasa. Terus timnya mereka juga benar-benar nge-support untuk acara ini, ya. Em, Mudah-mudahan adik-adik yang nonton ini atau mungkin untuk orang tua bisa berjuang lebih baik lagi, dan adik-adik harus bisa lebih baik lagi daripada aku. Okay? See you guys in the next video. Bye bye.